Kami sungguh bersukacita pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan, atas hadirnya Yesus dalam hidup kami, atas kehadiran Tuhan di tengah ibadah ini yang akan menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus yang akan melepaskan orang yang terbelenggu, yang akan Tuhan Yesus meneguhkan yang bimbang. Tuhan Yesus akan memberkati yang berkekurangan, akan menyelamatkan yang terhilang, akan mengurapi serta memakai sekalian kami untuk menuai jiwa-jiwa di hari-hari terakhir ini. Tuhan, lakukanlah apa yang Kau pandang baik, apa yang menjadi kebutuhan paling utama bagi kami hari-hari ini Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran, urapi hamba-Mu, ambil alih mic ini, ambil alih mimbar ini. Biar Engkau saja Tuhan yang berbicara. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, agar Tuhan Yesus saja yang kami pandang, berfirman dengan berlimpah-limpah, karena kami sudah siap menikmati serta melakukan bahkan meneruskannya di masa kami ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita, kita sama-sama katakan amin, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang punya tangan saja tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau tidak tepuk tangan haleluya, amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau tadi malam dan nanti malam dan hari ini Tuhan kumpulkan kita, hamba-hambanya, pesuruh-pesuruhnya, untuk sama-sama bekerja di ladang Tuhan, menuai jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin. Terpujilah nama Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat jemaat dan gembala di tempat ini, buat Pak Buce, buat tim dan panitia yang mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, doakan supaya saya sanggup berdiri dan menyampaikan isi hati Tuhan saja. Amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sekedar perkenalan, mana tahu ada yang belum kenal. Nama saya Jogi Sidabutar. Ya, pelayanan kami, panggilan kami adalah penginjil dan pengajar. Nah, itu panggilan kami dari 5 jawatan itu. Jadi kami adalah sahabat dari rasul, nabi, dan gembala. Yang setuju katakan amin. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah untuk hari ini, Roh Kudus kasih judul yang bombastis, ya, dan judul tema yang memang menjadi mendesak hari ini, yaitu persiapan menghadapi kedatangan Kristus dan kedatangan antikristus. Saya ulangi sekali lagi, persiapan menghadapi kedatangan Kristus dan antikristus. Preparation, ya, preparation to face the coming of Christ and the coming of Antichrist. Karena kedatangan Kristus dan kedatangan Antikristus itu berdekatan. Antikristus sesungguhnya sudah, orangnya belum datang, tapi dunia sudah dipersiapkan, sedang dipersiapkan masuk pada sistem Antikristus. Semua agenda digitalisasi dari segala sesuatu adalah mempersiapkan kedatangan Antikristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa artinya mempersiapkan diri menghadapi kedatangan Antikristus? Artinya adalah kita mengamati, mempelajari, mencermati apa yang menjadi agenda mereka
Kan begitu. Kita harus paham sebagaimana Tuhan Yesus mengingatkan di dalam Matius 16 ayat 3, tanda-tanda cuaca, iklim kau tahu, tetapi tanda-tanda zaman engkau harus lebih tahu. Nah, kan gitu kira-kira Bapak Saudara. Nah, oleh sebab itu bertolak dari peringatan Tuhan Yesus ini, jemaat Tuhan, orang percaya, mempelai Kristus harus mulai buka mata, membelalak lebar-lebar, mempertajam mata jasmani, terutama mata intelek dan mata rohani, agar kita dapat memahami agenda antikristus. Untuk apa kita memahami agenda antikristus? Supaya kita mempersiapkan diri dengan baik, dan supaya kita dapat menolak apa yang menjadi jebakan antikristus. Yang setuju katakan amin. Amin. We are living in a very crucial, in a very critical time. Kita sedang hidup di hari-hari yang paling krusial dan paling kritikal. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Saya ulangi, dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di Jakarta dan di bangsa kita ini sudah dinubuatkan baik oleh Rasul Paulus melalui 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, bahwa pada hari-hari terakhir akan muncul masa yang sukar. Orang akan mencintai dirinya sendiri, cinta uang, garang, tidak dapat mengendalikan diri. Bapak Ibu Saudara, itulah yang terjadi di Jakarta, di kota Medan, di seluruh kota-kota di Indonesia hari-hari ini. Dan ini terjadi karena apa yang dinubuatkan oleh Habakuk di dalam Habakuk 1 ayat 2. Mohon Pak Arjon bisa bukakan. Habakuk 1 ayat 2 dikatakan, ini dia penyebabnya Bapak Ibu Saudara. Jadi Habakuk ini adalah nabi dan tulisannya adalah nubuat. Apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir? Silakan dengan suara yang kencang, Pak. Habakuk 1 ayat kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Habakuk sudah melihat apa yang terjadi di hari-hari terakhir ini. Dia berteriak di dalam hadirat Tuhan terus. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Nah, terjadi penindasan di mana-mana terus. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Kita lihat kejahatan di depan mata kita, ya. Beragam kejahatan serta modus kejahatan terus. Sehingga aku memandang kelaliman, terus, ya aniaya dan kekerasan ada di depan mata. Di depan mata kita sekalian terus. Perbantahan dan pertikahan di TikTok, YouTube, di ruang-ruang publik terus. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Hukum yang katanya panglima kehilangan kekuatannya sedang digenapi di NKRI terus. Enggak pernah muncul keadilan. Terus? Orang fasik mengepung orang benar. Nah, karena orang fasik itu sedang pegang kekuasaan. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Keadilan muncul terbalik. Fix. Clear. Genap. Habakuk 1 ayat 2, itulah yang menyebabkan terjadinya Bapak Ibu Saudara apa yang dituliskan oleh, yang dinubuatkan juga oleh Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Jadi dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Bangsa ini pun sedang tidak baik-baik saja. Alkitab firman Tuhan sudah menubuatkan, bukan merencanakan. Tetapi Alkitab sudah tahu, makanya dituliskan Bapak Ibu Saudara. Itu juga bahagian dari tanda-tanda kedatangan Yesus Kristus. Mari kita buka di dalam Matius 24. Mulai dari ayat 3, sesungguhnya itu sampai ayat yang ke-14. Silakan dengan cepat saja Pak Pendeta Arjon Marbun boleh membacakan buat kita. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, amin, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ya. Kata mereka, katakanlah kepada kami, Ya. bila manakah itu akan terjadi,
Terus? Apakah tanda kedatanganmu? Nah, Tanda kesudahan. tanda kedatangan Tuhan Yesus. Terus? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jangan ada orang yang menyesatkan kita. Nah, tahan di situ. Bapak Ibu Saudaraku, penyesatan sedang marak-maraknya. Penyesatan yaitu pemelintiran atau penyimpangan dari firman Tuhan. Satu-satunya firman Tuhan. Hanya ini firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Nah, upaya untuk menyesatkan Yesus itu Tuhan, menyesatkan Tritunggal Allah adalah hakikat Allah, menyesatkan Alkitab, dikatakan dipalsukan dan seterusnya. Oke? Itu sedang marak-maraknya. Dan penyesatan itu datang dari dalam internal orang Kristen. Dalam tanda kutip Kristen, sesungguhnya bila mana dia sudah menyesatkan ayat Alkitab, dia bukan orang Kristen. Tetapi mereka masih berlabel Kristen, Bapak Ibu Saudara. Ini sedang marak-maraknya. Terus? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tahan sebentar. Sekarang saja, bahkan beberapa puluh tahun yang silam, sudah banyak orang mengaku dia adalah Mesias, dia adalah Nabi. Dan klimaksnya nanti, pengklaiman dia adalah Mesias, itu adalah oleh antikristus. Ketika gereja sudah terangkat, keadaan chaos di mana-mana, ada kejahatan merajalela di mana-mana, ya. Lalu lintas chaos, listrik chaos, segala-galanya chaos, sistem komunikasi chaos di mana-mana. Maka tampillah dia penyesat terakhir tersebut yang bernama Antikristus itu akan menyatakan, lihatlah, gara-gara Kristus yang disembah oleh orang Kristen itulah keadaan ini. Jadi dia sesungguhnya bukanlah penyelamat. Justru dia meninggalkan bencana dan malapetaka di seluruh alam semesta. Jadi jangan percaya kepada Kristus yang disembah oleh gereja. Sesungguhnya Kristus yang asli adalah aku. Berdirilah dia di bait Allah yang sedang dipersiapkan di Yerusalem dan mengaku dialah Kristus, dialah Mesias. Dan orang Israel, khususnya yang beragama Yahudi, percaya pula dialah Kristus itu. Bahkan mungkin juga ada sekte tertentu yang tidak percaya Yesus sudah datang, dan yang percaya bahwa itulah yang mereka tunggu-tunggu. Saya nggak perlu sebut namanya. Nah, penyesatan, itulah klimaks penyesatan nanti Bapak Ibu Saudara. Oke, boleh dilanjutkan supaya clear, supaya jemaat tahu apa yang sedang terjadi hari-hari ini sudah dituliskan di dalam Alkitab. Terus, kamu akan mendengar deru perang. kita tahu peperangan sedang terjadi di mana-mana. Ya, Yehezkiel 37-38, perang Gog Magog akan digenapi. Terus, Atau kabar-kabar tentang perang. terus Namun berawas-awaslah, berawas-awaslah jemaat yang dikasihi Tuhan. jangan kamu gelisah, Jangan gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. tetapi itu belum kesudahannya. Terus, Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, terus, dan kerajaan melawan kerajaan. cepat saja Pak. Akan ada kelaparan dan gempa bumi. Kelaparan itu akan semakin meluas. Kelak akan tiba waktunya seluruh dunia akan mengalami kesulitan pangan. Karena alam satu dan juga karena by design direncanakan. Jadi pihak Antikristus itu, pihak yang mempersiapkan kedatangan Antikristus itu, yang namanya elit global itu, sedang membinasakan segala sumber makanan manusia. Sedang diupayakan melalui cuaca yang direkayasa dan melalui membuat tercemar segala makanan manusia. Dan mereka sedang mempersiapkan fast food. Di mana-mana mereka mempersiapkan makanan cepat saji yang
mereka sendiri akan mengontrolnya, mau dilepas atau mau ditahan. Mereka sudah mempersiapkan kekuatan dan sistem untuk itu. Jadi, kelak akan tiba masa kesukaran pangan. Cara lain untuk tidak tercapai, tidak sampainya makanan yang kita ekspor adalah menimbulkan gelombang di laut. Kemudian juga membuat kapal-kapal kargo itu tidak bisa sampai di tujuan. Sehingga bahan makanan yang diimpor dan diekspor tidak sampai ke tujuan. Itu akan mengakibatkan yang namanya krisis pangan global. Jadi kita mengerti cara main mereka kok. Karena Tuhan kita lebih pintar, Roh Kudus kasih kita untuk memahami cara-cara main mereka. Ini perlu disampaikan ke seluruh umat manusia di dunia ini, terutama bagi gerejanya, saudara dan saya, agar saudara semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ini harus diberitahu. Supaya saudara benar-benar siap mempersiapkan diri menghadapi kedatangan baik antikristus maupun kedatangan Kristus. Jadi bukan lagi waktunya sekedar beribadah. Untuk sekedar setia beribadah saja susah. Susah mendorong orang setia beribadah. Terlalu larut dengan persoalannya. Terlalu larut juga dengan kelimpahannya. Dua hal ini yang membuat orang tidak haus beribadah. Satu, dia punya persoalan terlalu berat menurut dia. Dia melihat persoalannya lebih besar daripada Tuhan Yesus yang maha besar. Membuat dia tawar hati melihat pendeta. Tawar hati melihat orang bersuka cita di dalam gereja. Tawar hati dia melihat dan mendengar firman Tuhan. Tawar hati melihat orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Banyak orang yang gak suka melihat kita sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Karena tawar hati. Dia tidak tahu persoalan itu ditunggangi oleh iblis untuk membuat orang itu jauh dari Tuhan. Keluar dari lingkup tudung perlindungan Tuhan. Dan dia menjadi target empuk dari iblis. Sebaliknya, orang yang larut dengan segala kemauan dan kelimpahan juga jauh dari Tuhan. Mestinya ibadah, tapi kerjanya jalan-jalan, makan-makan, dan menikmati, bahkan santai di rumah. Sekedar menutupi penginsyafan di dalam Roh Kudus, dia nonton ibadah online. Dalih-dalih beralasan-alasan. Kan ibadah juga. Padahal yang dimaksudkan, janganlah kamu meninggalkan ibadah-ibadah pertemuanmu itu adalah ibadah pertemuan, bukan ibadah online. Katakan amin. Amin. Dalam kondisi COVID, oke, it's okay. Meskipun COVID adalah by design. Tapi itulah Bapak Saudara. Dan puji Tuhan, kalau saudara hari ini diteguhkan oleh firman Tuhan, tidak menjadi orang yang jauh dari Tuhan karena persoalan atau karena kelimpahan. Baik susah maupun senang, tetaplah lekat kepada Tuhan Yesus. Amin. Jangan dekat. Kalau sekadar dekat bisa 1 senti, bisa 1 meter, dekat juga itu namanya. Bisa 10 meter, bisa 1 kilometer, dekat juga itu. 1 kilometer dekat dibanding 10 kilometer. Tapi melekat, katakan melekat. Haleluya. Teruskan Pak, yang cepat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Amin. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci. Baik, terima kasih. Jadi saudara baca kembali Matius 24 mulai langsung dari ayat 4 sampai dengan 14. Baca sendiri.
Ya, jangan hanya nonton TikTok. Baca sendiri, amin. Amin. Itu adalah deretan daripada tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau lihat tanda-tanda yang lain daripada kedatangan Tuhan Yesus. Dari Ibrani 12 ayat 26, 27, 28. Cepat, Pak. Silakan Bapak persiapkan dan saya bacakan intinya bahwa segala Ibrani 12. Segala sesuatu 26, 27, 28. Ya. Haleluya. Bahwa segala sesuatu akan digoncang. Dompet digoncang. Ya, silakan dengan suara paling kencang. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang ia memberikan Injil, memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Langit juga, segala kuasa di langit akan digoncangkan, cuaca digoncang. Itu maksudnya untuk level tertentu. Terus? Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang harus digoncangkan. Hah? Ia dijadikan supaya tinggal tetap ada yang tidak digoncangkan. Jadi gini maksudnya, jadi semua itu digoncang, dompet digoncang. Depositomu digoncang. Kayak mana caranya? Uangmu yang tadinya uang kertas diubah menjadi uang digital. Kalau engkau nggak mau menerima tanda itu, maka uangmu hilang lenyap. Kan gitu. Jadi digoncang. Iman digoncang, teknologi digoncang, segala sesuatu digoncang, ya, supaya ya harta digoncang. Lihatlah. Ya. Si anggota DPR itu, wakil ketua di Komisi 3 itu. Ya kan? Baru minggu yang lalu dia menikmati rumahnya yang begitu mewah, kan gitu saudara-saudara. Tanggal 24 kan dia masih menikmati, 25 pun masih. Tapi kemarin hari Sabtu hancur hanya dalam setengah hari, tidak sampai. Digoncang. Firman Tuhan genap bahwa segala sesuatu tinggal. Ya. Itu Bapak Saudara, itu fakta. Segala sesuatu digoncang supaya apa? Poinnya itu yang penting. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Yang tidak tergoncangkan semua angkat Alkitab. Angkat Alkitab, mau di handphone, angkat Alkitab. Inilah yang tak tergoncangkan itu. Amin. Amin. Saran saya, saran kami sebagai hamba Tuhan, tetap miliki Alkitab kertas. Amin. Amin. Saya sedih, saya bilang sama Pak, sedih saya Pak, nggak bisa lagi baca ini. Aku lebih menikmati Alkitab ini, kertas ini. Cuma mataku nggak mendukung lagi. Aku sebenarnya kehilangan satu sukacita, nggak bisa lagi baca ini. Ini bukan soal emosi semata, tapi juga soal penyesatan. Saya punya video di mana 5 versi Alkitab bahasa Inggris yang paling top itu sudah disesatkan. Poinnya apa? Miliki Alkitab yang cetakan lama, yang cetakan 5 tahun yang lalu punya, 10 tahun yang lalu punya. Karena kalau engkau sudah punya itu nggak bisa lagi dipelintir, disesatkan, ditambal, dicoret segala macam. Kalau yang digital sangat gampang untuk menyesatkan. Jadi, saudara, saya dorong kami sebagai hamba Tuhan dari depan ini, saya mewakili hamba Tuhan mendorong saudara untuk beli dari sekarang Alkitab cetakan, bukan ejaan lama, tapi cetakan lama. Itu lebih oke. Nah, kan begitu sudah. Jadi segala sesuatu digoncangkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Bumi akan berlalu, langit akan berlalu. Amin. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Yang kedua, yang tinggal tetap, pribadi Tuhan Yesus. Itu tetap. Allah Tritunggal itu tetap tidak tergoncangkan. Meskipun ada yang mencoba dengan oneness kah, Unitarian kah, apalagi Dwitunggal kah. Tetapi yang tinggal tetap firman Tuhan, Allah kita Tritunggal. Dan yang ketiga yang tinggal tetap, lihat kiri kananmu. Coba lihat kiri kanan. Lihat dulu kiri kanan. Dia
akan tinggal tetap karena dia adalah kerajaan Yesus Kristus. Kasih tahu dia, kamu adalah kerajaan Yesus Kristus yang tinggal tetap. Ayo, kasih tahu, ini perlu dikasih tahu. Kitalah kerajaan yang tidak tergoncangkan itu karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Makanya Tuhan Yesus itu dahsyat dan keren habis. Serius. Buktinya apa? Supaya engkau tinggal tetap dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Jauh-jauh disuruhnya dari Malaysia, dari Batam, dari Medan, buang-buang duit, dalam tanda kutip buang-buang duit, supaya engkau tinggal tetap di dalam kerajaan Kristus yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Supaya engkau tinggal tetap pada firman Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Jangan tinggal tetap pada ajaran manusia. Ajaran nenek moyang ada yang bagus, ada yang baik, tetapi itu tidak tinggal tetap. Asing do ada Samosir, asing ada di Humbang. Berarti beda-beda, dia relatif, nggak mutlak. Yang mutlak, universal dan tinggal tetap hanya firman Allah. Katakan amin. Penyesatan, kembali kepada soal penyesatan. Penyesatan hari-hari ini yang paling masif adalah melalui medsos. Saudara bisa ketik, jadi supaya saudara tahu bahwa saya nggak omon-omon. Ada referensi. Yuval Noah Harari, juru bicara daripada elit global, dia profesor doktor di Universitas Yerusalem, ya, dia dokter di sana, dia dokter bidang sejarah, mengatakan begini. Ketika diwawancarai dia tentang satu buku yang diterbitkan, bukunya sudah banyak menjadi acuan di seluruh dunia, mencuci otak generasi ini dan mencuci otak dunia kampus. Yuval Noah Harari, botak, gay, punya suami laki-laki. Dia laki-laki. Anti agama, anti Tuhan, anti Kristen, anti Kristus. Berkata begini, jadi apa yang kau tulis dalam bukumu itu? Lalu dia, salah satu bukunya ada Sapiens, itu bukunya, bisa diketik. Oke, lalu bilang, biarkan mereka, pertama dia bilang begini, pertanyaan yang terbesar secara ekonomik dan politik di abad 21, the greatest political and economical question in the 21st century adalah untuk apa manusia sebanyak ini? Sekarang hampir 8 miliar. Jadi pembunuhan manusia lewat vaksin dan lewat COVID itu by design. Dia bilang begitu. Lalu cara lain, biarkan mereka, ini poinnya, biarkan mereka larut di internet dengan game dan drugs. Biarkan mereka larut di handphone dan juga narkoba. Handphone sendiri bisa jadi narkoba. Larut, candu. Makanya yuk kita sama-sama kuat-kuat berdoa supaya tidak habis waktumu nonton TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Kok diam, gak ada yang bilang amin? Jangan hanya amin, betul lakukan. Berjuanglah, termasuk saya berjuang. Berjuang saya. Apalagi saya hidup sendiri. Mulai jam 7 malam saya udah sendiri. Wah, rasa kesepian menyerang. Saya minta hikmat Tuhan. Saya beli speaker aktif, di mana bisa dihubungkan dengan Bluetooth. Saya setel lagu-lagu. Lagu-lagu. Kalau saya udah setel lagu-lagu,
TikTok tinggal. Tapi kalau itu nggak saya setel, scroll aja kerjanya sampai mata merah. Jadi itu semua by design. Itu salah satu cara penyesatan. Addicted. Kecanduan dengan handphone. Yang mengerti katakan amin. Itu salah satu penyesatan. Oke, kita lihat penggenapan firman Tuhan sebelum kita masuk kepada penyesatan terakhir. Di dalam Wahyu 6 ayat 6, ya, saudara nggak sempat nyatat, nonton YouTube-nya Pak Jogi Sidabutar SHMA, dengarkan khotbah itu di YouTube tersebut, ya, saudara bisa dengar itu kembali. Di dalam Wahyu 6 ayat 6 itu berbicara tentang naiknya harga barang-barang. Secupak gandum sedinar, ya, naiknya harga barang-barang. Lihatlah, ekonomi kita itu goncang luar biasa. Itu kan itu penggenapan dari Wahyu 6 ayat 6. Ya kan? Negara defisit. Bohong. Nggak mestinya defisit. Dari satu tambang emas saja, menurut ahli dan menurut pengakuan Mahfud MD, jadi valid ini referensinya, mengatakan 270 juta penduduk Indonesia bisa bergaji 20 juta tiap bulan tanpa kerja. Dari satu tambang emas. Dari Pertamina 1000 triliun, seribuan triliun hilang. Nggak mestinya kita defisit. Dari seribuan sumber daya alam kita, apakah itu tambang emas, nikel, tambang gas, apalagi laut segala macam, nggak mungkin defisit. Tapi itu dikorupsi supaya korupsi aman, pajak diperas dari rakyat. Mainnya orang fasik seperti kitab Habakuk tadi. Itu cara-cara main orang fasik. Tapi firman Tuhan sudah memprediksi itu bakal terjadi. Jadi kalau terjadi, gimana kita, Pak? Nanti jawabannya, itu terakhir. Ada jawabannya. Orang Tuhan Yesus itu maha kuasa. Haleluya. Nanti jawabannya. Saya akan masuk dulu penyesatan terakhir. Penyesatan terakhir Bapak Ibu Saudara adalah pemasangan tanda binatang pada tubuh manusia melalui ID identity. Implant ID identity, identitas dalam tubuh. Sekarang masih elektronik. Oke? Dipersiapkan masuk ke handphone. Di handphone itu dipersiapkan error. Ketika error, maka mereka akan menyebarkan informasi tidak bagus bertahan di handphone identitasmu, identitas digitalmu. Karena itu bisa error, bisa dihack segala macam. Padahal mereka yang mendesain itu bisa dihack segala macam. Jadi yang teraman adalah dalam tubuh. Bukan itu Pak Pendeta penggenapannya. Oke, yuk kita diskusi. Kalau bukan itu, tunjukkan saya yang mana penggenapannya. Kalau kedua, kalau bukan elit global menjadi tim sukses antikristus, tunjukkan saya entitas mana yang menggenapi Wahyu 13. Kita fair main. Tunjukkan entitas mana yang menggenapi itu. Show me which entity that fulfill Revelation 13. If you can show me, okay, I will believe you. I will follow you. Kalau enggak, berarti itu yang betul. Yang kedua, penggenapan nubuat tidak dilakukan, tidak terjadi di ruang hampa. Dan tidak terjadi di awang-awang. Penggenapan dari seluruh wahyu itu terjadi dalam kehidupan nyata. Katakan amin. Amin. Jadi yang paling pas menggenapi itu, ya elit global. Yang paling pas menggenapi itu sistem yang ada sekarang.
Yang paling pas menggenapi tanda binatang Wahyu 13 itu, Wahyu 13 kita buka sama-sama yang sudah sudah dapat baca cepat, biar kita dudukkan seluruh soal ini berdasarkan Alkitab. Wahyu 13. Ya, silakan dari ayat 16 hingga 18 dengan cepat dan kencang suaranya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Stop sampai di situ. Sampai situ dulu. Dulu orang mengira chip yang dimasukkan di tangan. Ketinggalan zaman. Jadul. Sekarang pakai scan bisa. Di-scan di dalam tubuh orang. Dan nggak mesti di sini, nggak mesti di sini. Ini hanya tanda. Artinya kalau kita mau bayar pakai tangan kanan. Kalau nggak ada tangan kanan, tangan kiri. Karena Wahyu 14 ayat 9 berkata tangan. Jadi kiri oke, kanan oke, dahi. Itu hanya untuk men-scan apakah Anda sudah pakai tanda mereka atau belum. Oke? Nah itu. Jadi itu pasti digenapi. Ada orang termasuk Elia Miron. Tidak semua yang benar disampaikan Elia Miron. Sebagian benar, sebagian enggak. Dia bilang itu termasuk siapa namanya? Rita Wahyu. Enggak semua benar. Dia tidak mempercaya ada kerajaan 1000 tahun. Dia tidak mempercaya, orang ini enggak percaya ada Yerusalem baru, langit baru, bumi yang baru. Enggak percaya juga ada kerajaan. Enggak percaya juga bahwa tanda itu benar-benar physically ada bendanya. Mereka mengatakan itu Antikristus hanya soal pikiran, hanya soal perbuatan. Pelintir. Jangan percaya. Oke? Ini pasti digenapi. Dan inilah penyesatan terakhir. Bapak, Ibu, Saudara, kita salah satu yang harus kita lakukan di hari-hari terakhir ini adalah penginjilan. Yang setuju katakan amin. Amin. Penuaian jiwa-jiwa. Amin. Amin. Melakukan operasi khusus. Membebaskan yang tawanan. Ditawan dosa, ditawan iblis. Amin. Amin. Seperti apa yang kita lakukan tadi malam dan malam ini. Kita adalah tim khusus. Pasukan khusus. Oleh sebabnya, untuk melakukan ini harus orang-orang khusus. Bukan karena mereka hebat, tapi karena Tuhan sudah persiapkan mereka. Yang mengerti katakan amin. Nggak bisa sembrono. Tim khusus yang akan membebaskan tawanan, kalau dia nggak pandai mencabut granat di tangan, dia yang meledak. Kalau engkau ikut-ikutan melepaskan tawanan, engkau nggak siap, kau yang meledak, diserang iblis. Ikut KKR jemaat silakan, amin. Tapi menjadi pasukan khusus orang terseleksi, orang yang takut Tuhan, orang yang sudah dilatih oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah menuai jiwa-jiwa, amin. Itu harus gencar, makin gencar. Kita doakan terus tim ini bukan karena kita gagah, enggak. Karena Tuhan kita yang gagah, yang setuju katakan amin. Amin. Kita semua dipakai menjadi alatnya, terpujilah Tuhan, itu kasih karunia, amin. Kita tetap solid, kita tetap bersemangat, kita doakan terus siapapun kita, termasuk hambanya, Amang Uda saya, Pak Mani Huruk, supaya tetap bersemangat dan supaya tetap semua kita diberkati. Jangan hanya dia diberkati. Amin. Jangan hanya dialah. Saudara mau diberkati? Iya. Saudara mau jadi sponsor? Hidup esinukum giliran sponsor diam. Pelit. Udah, kalau manusia baru nggak pelit. Amin. Nggak bisa kau ikut jadi tentara. Support itu tentara. Pasukan Kristus ini. Amin. Pakai duitmu. Nggak ada 1 juta, gope. Terus tumpur kau gara-gara gope? Enggak, saya biasa gitu ngomong belak-belakan, nggak pandai saya basa-basi. Ya mungkin karena ciri orang-orang Parna memang gitu ya, nggak tahu lah. Ya kan? Amin, nimu satokin giliran sponsor dah ngoloh. Giliran diberkati ulu.
Kalau mau diberkati, harus mau jadi sponsor pekerjaan Tuhan. Tuhan yang bilang, bukan Jogi. Tuhan bilang, simpanlah duitmu, tabunglah duitmu di surga. Cara nabungnya apa? Tabur dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Di pelayanan gereja, pelayanan penginjilan. Ke hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang ini ya. Yang asli punya. Kalau yang KW. Mana tahu ada juga yang KW kan? Nggak tahu aku. Ayo, kok kan bisa nampak orang itu ori atau KW. Kan ada buahnya. Amin. Nah, yang nampak buahnya bagus, support dia. Amin. Biar penginjilan gencar. Haleluya. Tetapi satu hal jangan lupa Bapak Saudara. Ini saya sudah hampir selesai. Kita menuai onsite. Betul? Kita pergi ke desa apa, Inang? Tadi malam namanya? Simanabun. Berikutnya kemana rencana kita, Inang? Nanti sore di mana? Bintang Bayu. Dan 2 bulan berikutnya kita doakan Nagori dulu dan seterusnya. Amin. Kita melakukan penuaian itu kan on-site, betul? Ya kan? Langsung berhadapan, benar kan? Ya kan? If we want to reap the harvest, we going directly to the field, right? Face to face to the people. We encounter the people, right? Tetapi, dengar baik. Tetapi cara pasukan antikristus menuai nggak perlu onsite, by teknologi, by digitalisasi. Itulah cara mereka menuai. Apa yang dipasang tahun 2021 itu sampai sekarang masih ada. Bantu tunjukkan Pak, supaya tuntas khotbah kita ini. Yang dipasang dalam tubuh manusia seluruh dunia tahun 2021 itu sampai sekarang masih ada. Kalau nggak tapi buka aja nanti selepas ibadah atau pas jemaat keluar tunjukin. Itu apa? Itu adalah pemasangan instalasi. Rumah, supaya ada lampu, pasang instalasi. Jadi setelah pasang instalasi, kan kita bisa on, off. Sama. Itu dipasang instalasi ketika mereka nanti sudah pasang lampu 5G atau 6G. Oke? Itu mereka tinggal tekan tombol, siapa mau di-off-kan, siapa mau di-on-kan. Nggak main-main, bos. Ada data sama kita semua, ada materinya. Jadi saya nggak omon-omon dan saya nggak opini. Dan ini bukan teori konspirasi. Haleluya. Saya ulangi, kita menuai jiwa on-site, tapi mereka menuai jiwa dan menjaga jiwa by teknologi. Dan yang terakhir, paling terakhir, momentum untuk memasang tanda itu kapan? Alkitab nggak menyebut. Tidak ada satu ayat pun yang menyebut momentumnya. Tapi banyak orang meyakini pemasangan tanda itu setelah kita terangkat. Karena di pasal 13 ayat 16-17 itu kan rapat. Dekat dia. Demikian juga di Wahyu 18 itu kan. Bahwa barang siapa yang menerima tanda itu akan disiksa siang malam. Seakan-akan pemasangan tanda itu dan menyembah patung binatang itu berdekatan. Karena ayatnya yang berdekatan. Tapi penggenapannya tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. I tell you, saya beritahu saudara rahasia. Mereka tim suksesnya antikristus pun tahu Alkitab. Mereka orang-orang Ibrani. Orang-orang Yahudi ateis yang jago Alkitab. Mereka ngerti bahwa tidak ada yang tahu kapan pengangkatan. Jemaat nggak tahu. Malaikat nggak tahu. Yesus dalam keadaannya waktu itu sebagai manusia pun tidak tahu. Tim sukses antikristus pun nggak tahu. So what? Karena kita nggak tahu, kita jangan sampai kecolongan. Marilah kita jerat manusia di tahun 2021 dan seterusnya. Ini supaya cerdas kita ini. Supaya kita tahu what is going on next. What is going on soon. Apa yang terjadi segera. Itulah yang akan terjadi. Makanya mereka giat menuai by teknologi. Jadi
Bapak Ibu Saudara, kita tetap gencar menuai jiwa-jiwa, tetapi sekaligus kita harus ingatkan jiwa-jiwa itu jangan terima tanda binatang dalam tubuh. Yang setuju katakan amin. Harus satu paket. Harus satu paket. Gak bisa separuh. Harus terus diberitahu. Jangan terima. Karena itu sangat mungkin di masa kita masih hidup ini, itu akan dipaksakan. Itu harus diberitahu. Bapak Saudara, jadi kalau saya tolak tanda identitas dalam tubuh, di mana uang saya? Bagaimana saya hidup? Jawabannya sangat realistis. Satu, kalau itu sudah terjadi, berarti kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Pengangkatan itu sudah sangat dekat. Karena terangkat dulu kita, baru masa kesukaran 7 tahun dimulai. Di luar itu tidak betul. Yang betul adalah terangkat dulu kita. Itu 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Yang menahan itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam gerejanya itu diangkat dulu, baru Antikristus menyatakan diri. Artinya kalau sudah terjadi pemasangan tanda itu dalam tubuh manusia, berarti pengangkatan sudah sangat dekat. Bila namamu dipanggil, bila sangkakala berbunyi, namamu dipanggil, engkau dan aku ada, katakan amin. Untuk apa jadi orang Kristen? Untuk apa giat melayani? Untuk apa kita diberkati? Untuk apa kita tekun? Ya supaya masuk surga dong. Bukan supaya ngumpulin harta. Amin. Supaya masuk surga, ikut Yesus selama-lamanya, bersama Yesus selama-lamanya. Amin. Itu dia rahasianya. Jadi mereka juga tidak tahu kapan waktunya. Makanya mereka tidak mau kecolongan dan tidak mau kehilangan jiwa-jiwa itu. Dan target utamanya ada 2 bangsa. Bangsa Israel dan bangsa yang terpilih imamat yang rajani. Inilah targetnya mereka. Kalau di luar itu kan memang sudah milik mereka. Supaya kita tahu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Saudara, kalau engkau dan aku menolaknya, nggak usah takut. Nggak ada yang bilang amin. Katakan, siapa takut? Masih kurang kencang, siapa takut? Agak mental sedikit, siapa takut? Kenapa? Dasarnya bukan soal gaya-gayaan, tetapi Yesus berjanji, Wahyu 3:10, cepat buka. Wahyu 3:10 cukup jadi pegangan. Banyak ayat lain pegangan, ini pun cukup. Wahyu 3:10 apa dikatakan? Cek. Ayo. Karena kita menuruti firman-Nya, amin. Terus harus tekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan penginjilan menuju jiwa, amin. Menjaga kekudusan dan setia taat kepada Yesus. Itu cara menunggunya. Itu cara melakukan firman-Nya. Terus haleluya, maka Tuhan Yesus pun akan melindungi saudara dan saya. Hari pencobaan itu akan tiba melanda seluruh dunia. Tuhan Yesus akan melindungi terus untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Oke, jadi Tuhan Yesus ini kalau berjanji pasti, katakan pasti. Pasti. Gimana cara dia melindungi? Suka-suka Tuhan. Tuhan yang memelihara, memberi makan bangsa Israel di padang gurun. Tuhan yang persis sama bisa memelihara saudara dan saya ketika engkau sudah tidak lagi bisa mengakses uangmu dari ATM. Ketika engkau sudah nggak bisa lagi beli beras, dia bisa siapkan antar beras. Suka-sukanya yaitu di bulog sana suruhnya malaikat buat nasiap buloki taruhon tu jemaat GBI yang ada di silau dunia. Tepuk tangan untuk Tuhan. Serius. Lebih dari situ bisa dilakukan mujizat, apalagi cuma gitu doang. Tuhan yang sama yang pelihara Elia di tepi sungai, dia bisa mengantar daging ke dapurmu. Haleluya. Bisa. Katakan bisa kali pun bilang.
Gelenglah itu, bilang. Amin. Urusan geleng itu sama Tuhan Yesus. Gak usah takut. Dia bisa siapkan makanan. Kesaksian. Kami punya pendeta, dia Bishop GMMI, Gereja Metodis Merdeka Indonesia. Pagi-pagi bangun, buka rumahnya, ruang tamunya, ada ikan gabus. 800 on ya, hampir 1 kilo ya. Hidup. Periksa di luar, nggak hujan, nggak banjir. Periksa dia nggak kena lumpur. Siapa yang ngantar itu? Siapa yang ngantar kalau bukan malaikat Tuhan? Untuk apa diantar? Dia mau kasih tahu hamba Tuhan itu yang bertekun bergantung hanya kepada Yesus. Tenang kau hambaku, kau tengok ini, ikan gabus bisa kuantar ke tengah rumahmu. Apalagi kebutuhanmu di masa kesukaran itu. Aku Yesus yang berjanji tetap setia melindungi dan memelihara engkau. Amin. Saya pun punya kesaksian. Kunci mau apa? Mau masuk? Ya, saya mau pergi. Mau naik apa? Mau keluar, saya cari kunci sepeda motor, nggak ada. Kan begitu kan? Kurasa tadi itu jatuh pas aku keluar. Malam-malam saya senteri jalan dekat rumah kami itu. Nggak ada. Balik saya, masuk ke rumah. Ada pula dia di meja putih bulat di kamar saya. Pak Arjun sudah tahu mejanya, modelnya seperti apa. Di situ pula, padahal itu udah 3 kali ku periksa. Nggak banyaknya barang di meja itu. Malaikatnya disuruh ambil itu kunci, antar ke anakku itu. Dibalikkan kunci. Poinnya apa? Kunci kehidupanmu ada di tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dong. Sulit kalau membuka rumahmu. Aku juga, ini kebetulannya itu kata orang kan. Kedua kali terjadi. Aku mau masuk rumah, kan, kurowo kantongku. Separuh, jadi kunci itu ada 8 biji, 2 cantelannya, yang 1 cantelan tinggal di kantong. Ku tengok, bukan ini kunci yang bisa buka rumah. Udahlah, udah jatuh lah itu di jalan. Ku ambil sepeda motor, ku ambil topi, sap. Di situ pula kunci yang bisa untuk pintu rumah itu, coba. Maksudnya apa? Tenang kau Jogi. Aku menjaga hidupmu, aku melindungi engkau dalam bentuk segala situasi apapun, bahkan termasuk dalam pencobaan yang akan datang. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Oleh sebab itu, jangan takut. Amin. Tuhan kita itu setia dan apa yang dijanjikannya benar. Saya mau katakan sekali lagi bahwa tidak satu kata pun di dalam Alkitab ini yang tidak akan terjadi. Semua terjadi, satu kata pun terjadi. Sebagian sudah terjadi dan sebagian akan terjadi. Oleh sebab itu jangan ragu janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Oleh sebab itu makin tekunlah beribadah, makin tekunlah baca firman Tuhan. Amin. Sebagaimana di Ibrani 10 ayat 2 dikatakan, janganlah hendaknya kamu meninggalkan ibadah, pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti yang dilakukan sebagian orang menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat, semakin tekunlah melakukannya. Makin melekatlah kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, haleluya. Kita mau cinta Yesus apapun